Memulai sebuah cerita itu nggak melulu pada suatu hari gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bertemu dengan saya Catatan Iro. Hari ini adalah awal mula kita akan ngobrol ya di channel ini. Kami akan berbagi tentang bagaimana caranya untuk memulai menulis. Nah, di samping saya nih ada teman sekaligus guru saya. Kita coba untuk mengulik rahasianya apa sih sampai beliau juga bisa menghasilkan karya. Oke ya. Coba perkenalan dulu nih ya. Coba perkenalan dulu, Pak. Aku berkenalan dulu ya. Oh ya, aku kenalin ya. Ini guru saya nih. Namanya Robiah Mahluha Malayati. Beliau biasanya disapa dengan Mbak Memeng ada. Mbak Robi, oke. Maunya yang apa nih, Mbak? Nggak tahu, biasanya aja. Tapi kalau nama pena kita pakai Mahtumah Malayati gitu kan, dipotong dari nama panjang, nama depannya dipotong jadinya Mahtumah Malayati gitu. Panggilan Memeng. Ini nih saya mau tanya nih, Mbak. Jadi saya pengen tahu awal mulanya Mbak ini penulis asli atau gimana sih? Orang bilang kan banyak yang mengatakan nulis itu bakat. Nah, bagaimana dong kalau dari lahir nggak punya bakat terus pengen nulis, pengen buat sejarah nih? Gimana? Kalau mau flashback ya, justru ketika katanya kalau ngomong dari bakat itu biasa kelihatan gitu ya dari awal masuk ke nulis. Tapi kalau aku melihat di masa-masa sekolah dasar dulu, bahasa Indonesia aku jeblok. Jeblok ya? Jeblok banget. Terus kemampuan mengarang tuh nggak ada gitu. Dan kalau dulu memulainya tuh kok bisa terjun di dunia tulis menulis utamanya fiksi itu dulu sih mulainya ketika duduk di bangku SLTP atau tepatnya MTS. Gitu. MTS berarti usia 13-an, 14-15 ya. Ya. Kelas berapa tuh tepatnya? Tepatnya ketika kelas berapa ya? 3 kayaknya. Kelas 3 SMP. 3 SMP berarti di akhir ya. Iya. Dalam perjalanan hidupku itu aku ngerasa begini ya, kayak aku tuh mungkin karena dulu tipikal anak yang patuh gitu. Jadi karena kebiasaan di direct gitu kan, sama maksudnya mengikuti arahan orang tua. Jadi kayak aku itu sebenarnya tidak punya arah pandangan aku tuh pengennya seperti ini kayak gitu. Tapi untungnya mungkin aku dijumpakan dengan beberapa orang, beberapa lingkungan yang itu membangun aku untuk bisa punya tujuan-tujuan. Aku juga nggak ada gambaran kalau aku tuh pengen jadi penulis. Makanya ketika sekolah di bangku sekolah dasar itu ngomong mengarang tuh aku nggak suka. Dulu lebih cenderung sukanya matematika gitu. Nilai matematika bagus. Bahasa Arab oke gitu ya. Eksak nih. Enggak sih kalau eksaknya di MI-nya bagus lah ke atasnya enggak. Oh gitu ya. Gitu. Anak bahasa berarti? Enggak, IPS dulu. Kalau sebenarnya kalau di lingkunganku itu kecenderungannya kan juga nggak menggambar dalam proyeksiku ke depan bahwa nanti kamu itu terjun di dunia tulis menulis kan kayak gitu. Tapi lingkunganku itu didominasi oleh lingkungan pendidik gitu kan. Ya banyak keluarga inti ataupun keluarga besar itu yang jadi guru gitu. Aku pun gambaran dulu juga pengennya jadi guru. Kemudian ketika masuk di sekolah lanjutan tingkat pertama itu ya SLTP atau tepatnya di MTS itu, aku dijumpakan salah satu teman yang ternyata dia sudah punya mimpi itu. Jadi dia sudah concern nulis cerita kayak semacam novel gitu ya, novel seri bersambung gitu ya. Keren ya. Keren. Pakai ketikan apa gimana? Pakai tulisan tangan. Di tahun itu tahun berapa ya? Lama banget. Di tahun itu ketika 2000-an nggak? Sudah agak mundur lagi 90-an? Iya kayak segitulah. Tua banget ya saya. Enggak kan? Iya kembali. Iya biasanya kan di tahun itu ketika menerbitkan itu tidak semudah sekarang, ketika media juga tidak didukung dengan akses yang begitu mudah sekarang gitu ya. Dia sudah punya gambaran bahwa dia itu pengen jadi seorang penulis, dan itu tidak menunggu dia harus bisa mengetiknya kemudian mengirimkannya kepada satu media yang bisa membantu dia untuk mempublish. Tapi dia melakukannya dengan menulis tangan di buku, dan itu dia sudah mencoba mencari target pembacanya sendiri. Ini SMP apa SMA? SMP. SMP ya.
yang mendorong sebuah tulisan kemudian sampai itu menjadi karya tulis gitu ya Mbak, itu ternyata teman gitu. Sampai detik kemarin ketika aku sampai bisa menerbitkan novel yang kutulis kemudian disambut oleh penerbit, itu karena aku bergaul dengan orang yang suka sama-sama suka nulis gitu. Oh, gitu. Jadi kayak ada dorongan besar untuk kita mewujudkan itu. Yang menulis. Nah kalau seandainya dia nggak di lingkungan penulis, maksudnya tempatnya itu memang tidak banyak orang yang suka nulis, tapi dia punya keinginan gitu. Mulainya sampean ini gimana? Selain lingkungan, lingkungan oke ya. Tapi mulainya sebenarnya satu goresan pengen lingkungan gimana? itu kalau ngomong lagi soal sebenarnya aku juga nggak nyari lingkungan karena aku ingin menulis maka aku harus mencari lingkungan menulis, enggak. Tapi lebih pada akhirnya dalam pikiran kita itu ada gambaran, aku pengen jadi penulis gitu ya. Akhirnya itu yang mengarahkan. Ya, kalau Mbak Iro kan sudah pernah belajar tentang kekuatan pikiran gitu kan. Jadi pikiran kita itu pada akhirnya yang akan mendirect kita itu kemana kita berjalan gitu ya. Dan itu sih. Oke, kemudian kok aku bisa mulai menulis gitu ya. Itu dari mana? Dari mana? Enggak kan tadi kan mengawalinya kan di SMP tuh ya. Tapi awalnya itu gimana nulis? Sampai ini memang awalnya itu suka coret buku atau gimana kan? Kalau ya sama sih motivasinya tetap aku motivasi dari orang lain waktu itu karena teman bergaulku ada yang suka menulis, ternyata itu juga ngefek. Wah, aku juga menemukan sebuah keinginan nih untuk menjadi seorang penulis, maka aku juga sudah mulai menulis. Tapi waktu itu aku memulainya adalah di fiksi, jenis tulisan fiksi. Fiksi. Langsung ke fiksi. Aku nulis cerpen, kemudian novel juga. Artinya novel itu yang agak kompleks ya. Iya. Konflik dalam ceritanya agak kompleks gitu. Meskipun waktu itu aku juga melakukannya dengan tulis tangan sih gitu. Ya memulai kadang-kadang itu dilakukan untuk membunuh kebosanan ketika mendengar seorang guru menjelaskan gitu ya. Membunuh kebosanan pada saat pelajaran. Bener, dulu memang begitu kadang. Berarti kan bisa dikatakan apa yang kamu tulis itu sebenarnya itu ya tulisan kan? Bener. Apa yang ada di pikiran kita gitu nggak? Bener, sampai sekarang pun detik ini ketika aku masih kan mengalami kebuntuan dalam menulis atau mau menulis kembali itu susah. Ternyata menulis itu ya cuma tulis aja gitu kan. Tapi kenapa kok susah ketika ada orang yang ngarang bahasa Indonesia, yuk kita ngarang, waduh langsung mengawalinya gimana? Nah itu. Iya, karena gini ya, terkadang kita itu sudah pikiran kita itu sudah terpaku sama aturan gitu. Kita sudah ternyata sudah ada definisi gitu. Ternyata menulis itu adalah menerjemahkan kehidupan dengan bahasa yang indah, bahasa yang puitis, bla 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 bla. Gimana memberikan sebuah istilahnya itu pembuka yang enak, nggak harus enak deh untuk pemula. Ini mengawalinya gimana? Atau gimana kata-katanya? Ini apa ya? Maksudnya aku tuh pernah diminta jadi juri ya Mbak ya di salah satu media atau koran lokal, Radar lah, aku sebut Radar Jombang. Mereka membuat satu kompetisi menulis untuk siswa SLTP dan juga SLTA se-Jombang. Asik. Anehnya Mbak, bukan anehnya sih, ternyata aku menemukan rata-rata mereka itu pemula. Dan pemula itu kebanyakan membuat kalimatnya pada suatu hari, satu. Yang kedua, ceritanya nggak jauh-jauh dari persahabatan. Terus bukan persahabatan, terus konflik keluarga itu kayak ini loh, narkoba sama broken home. Terus satu lagi itu apa? Dan itu cerita-cerita yang benar-benar klise, artinya sudah banyak kita jumpai dan mayoritas peserta itu yang ditulis. Artinya mungkin kita memang kalau menulis itu bukan kerja sehari dua hari ya. Mungkin di awal kita akan melakukan itu, tapi kalau kita didorong oleh passion, kita akan terus melakukannya berulang-ulang kali. Dan pada akhirnya kita akan menemukan ternyata memulai sebuah cerita itu nggak melulu pada suatu hari gitu kan. Nah, bisa jadi pada kemarin hari. Bisa pada kemarin hari atau apalagi gitu Mbak, selain menunjukkan waktu. Orang-orang kan mesti waktu yang
tunjukkan pertama kali nih. Kasih tips dong Mbak, maksudnya ada triknya ya. Trik ya. Mulai menulis, ada trik untuk memulai menulis gitu. Ada beberapa cara sih yang dilakukan oleh orang gitu kan. Kita bisa memulainya dengan suasana. Suasana itu kayak menggambarkan situasi yang dialami oleh si tokoh kayak gitu tadi kan. Misalnya kadang kan ngomong semilir angin, terus pagi hari ayam berkokok kayak gitu kan. Itu bisa model kayak gitu. Kedua, bisa langsung masuk ke konflik. Pulang gitu kan misalnya. Oh, jadi gitu. Iya, biasanya langsung masuk ke konflik gitu, dibuka dengan konflik langsung. Caranya bisa berupa dialog, bisa berupa deskripsi gitu ya, itu bisa. Atau memulainya dengan apa ya? Selain konflik itu, pokoknya benda-benda yang di sekitar kita bisa menjadi bahan, Mbak. Oh, bisa gitu. Contohnya gini. Justru itu kalau itu nanti bisa kalau kita mau menulis mudahnya kan lihat apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Itu gimana untuk meningkatkan tulisan itu. Nah, mengawali tadi gimana? Contoh apa ya? Gini, aku tuh pernah ya suatu sore ketika pulang mampir ke supermarket gitu kan. Ketika itu hujan deras. Aku laju pun sebenarnya oke aja pakai mantel itu, tapi aku kan nggak bawa helm kan susah. Nah, waktu duduk ya udah aku gambarin tuh ketika rintik hujan jatuh, tapi dia jatuh tidak sekeras, tidak tegak lurus dengan bumi, tapi dia condong, tapi dia setia mengatakan bahwa kemanapun angin menerpa, dia pasti akan tetap jatuh ke bumi gitu. Terus misalnya ada suara gitu kan, kemerotok misalnya, kita ngomong kalau ternyata hujannya besar-besar kemerotok gitu kan, kita kan bisa pakai bahasa gitu misalnya kemerotok gitu. Gitu. Macam-macam lah kita kan. Tapi itu tips ya teman-teman. Jadi triknya tadi, jadi suasana apapun bisa kita gambarkan Mbak ya. Kayak tadi kemerotok enggak, yang penting kita tulis aja Mbak ya. Iya, kita tulis aja. Malah kalau kata orang kan kalau sudah bisa menulis sampai ending itu oke gitu ya. Gitu. Berarti kalau belum sampai ending, nah ini kadang-kadang sampai tengah itu kita putus kan. Iya. Nah, maksudku gini, kalau bagiku keberhasilan itu ketika sudah bisa menulis itu sampai ending gitu kan. Nah, kadang kan kita kesusahan mau ending, jangan mau ending, mau mengawali aja susah. Kita mau nulis apa gitu. Bener-bener. Nah, kaitannya sama yang Mbak Iro tadi ngomong di hal-hal yang ada di sekitar. Aku ini menyarankan kepada teman-teman khususnya pemula ya, karena aku ini seorang pemula. Iya, karena aku juga aku yang pemula ini yang aku juga pemula. Jadi lebih baik menulislah sesuatu yang kau sangat paham di bidang itu gitu. Sangat paham di bidang itu teman-teman, meskipun sangat mungkin bagi seorang penulis itu ketika menulis dia akan melakukan riset terlebih dahulu. Artinya dia melakukan pendalaman terlebih dahulu baru nulis. Biar tahu ya Mbak ya. Iya, biar tahu, dan harus sebenarnya riset. Tapi kalau ngomong riset kan bukan yang wah gitu kan. Kita tahu alur gitu ya Mbak. Betul, kita memperdalam pengetahuan tentang suatu hal melalui searching itu juga riset. Kita tanya-tanya kepada orang dalam sekitar kita, itu juga riset gitu ya. Nah, itu juga harus dilakukan. Nah, kita berangkat dari sesuatu yang kita punya aja, yang misalnya kayak aku nulis yang rahasia diare Pegon itu Mbak. Itu kan anak-anak, kegiatan anak-anak yang ada di sekitarku tentang TPQ gitu. Kalau kita sudah seusia segini, siapa sih nggak ngerti TPQ? Ngerti banget gitu TPQ kan. TPQ ya, Taman Pendidikan Al-Quran. Iya. Takutnya tempat pelelangan. Iya, benar-benar. Nah, itu kan kita tahu banget soal TPQ. Tinggal kita nanti kalau kita sudah tahu banget, kita tinggal mainkan imajinasi di dalamnya, diracik gitu kan. Kedua, tentang operasi rela itu tentang aku dulu cuman gini, pengen cerita bahwa dua orang yang saling jatuh cinta itu dia disatukan dengan, ada kan yang disatukan dengan apa gitu. Keren. Dia disatukan dengan pantun gitu kan. Keren, tahu ya teman-teman. Untuk for your information ya, benar-benar nih, ini bukunya Mbak.
Robiah. Ini saya sudah baca dan benar-benar saya baru membaca ini penuh dengan pantun dan sajak-sajak. Dan ya lucu dan kita kayak kebayang gitu ya. Isi rela atau otomatis kita akan dibawa ke dunia zaman Eropa gitu loh. Kalau menurut aku ya. Tapi uniknya nih, ini desanya di Jawa, nanti ada bahasa-bahasa itu kayak desa apa Mbak? Kayak apa ya? Pokoknya ada desa, anggap aja kayak Jombang gitu ya. Iya. Ada suasana pedesaan, ada suasana gitu pedesaan. Sedangkan ini nanti kita akan dipertemukan dengan kayak tokoh-tokohnya ini ya, berbeda banget. Namanya juga. Jadi kita itu kayak dibawa ke Jawa, juga dibawa kayak ke zaman Italia, kayak opera-opera. Iya, benar-benar kayak opera-opera Eropa gitu. Iya. Jadi buat temen yang mau pesan ini beneran loh, masih ada loh. Dan ini bagi saya membuat apa istilahnya open minded terkait dengan bacaan-bacaan yang lainnya gitu. Terus jadi ada 3 buku ya, yang ini yang kedua. Oh, ini yang pertama ya Mbak ya? Yang pertama ini. Yang pertama Diare Pegon dan yang kedua ini tadi. Kayak ini tadi yang tentang TPQ Diare Pegon, tahu kan ya? Orang Jombang nih, kitab kuning ya. Otomatis kan harus pegonan. Yang penasaran bisa masih ada. Kemudian yang terakhir nih antologi dari teman-teman ya, Desperate Housewife ya Mbak ya? Iya, Desperate Housewife. Ini kumpulan kisah perempuan tapi oke banget. Ini saya sudah baca beneran. Jadi 3-tiganya sudah saya baca. Menginspirasi sekali. Dan semua yang ada di dalam ini adalah semuanya orang-orang penulis-penulis. Jadi semangatnya ada bisnis, ada lain semua. Pokoknya banyak banget deh. Thanks ya Mbak ya. Terima kasih. Jadi yang mau beli silakan. Enggak beneran tuh. Ini apa ya? Kalau kita membaca itu juga pemicu juga kayak kita juga nabung gitu. Menabung istilahnya ada nabung kosakata, nabung pengalaman. Jadi untuk bahan nulis tuh ada. Iya. Dan saya nggak bohong ya teman-teman. Saya pun juga menulis jujur. Saya diajari sama beliau. Ini is amazing. Baru sharing sih sebenarnya kan yang namanya maksudnya pengalaman itu kan harus dibagi gitu ya. Pengalaman nggak boleh disimpan gitu. Ya, kalau disimpan apa ya? Nggak boleh. Ilmu semakin disimpan malah nggak bermanfaat ya. Harus digerakkan. Oke, siap. Karena kalau nggak digerakkan nanti rusak. Ya gitu. Jadi mulailah dari apa yang kau punya, apa yang kau tahu. Kalau yang kita punya berarti kan sekeliling kita gitu. Siap. Apa yang kau tahu, apa yang kau punya gitu kan, kebagian di sekeliling kita. Ya, gitu ya Mbak ya? Bener. Ternyata itu jadi kunci atau penggerak kita kemudian bisa menulisnya sampai ending gitu. Menulisnya sampai ending ya? Ending lah, jangan sampai nggak ending. Tapi memang agak susah juga sih Mbak. Kadang-kadang kita ini terpaku pada satu tempat, akhirnya kita juga nggak bisa merambah, akhirnya kita stagnan di situ. Kadang-kadang kalau kita sekali duduk itu kalau aku Mbak ya, sekali duduk nggak diselesaikan itu malah nggak akan berakhir, nggak akan ending gitu. Nggak tahu kalau ya ini tipsnya gimana Mbak. Ketika aku contoh nih ya, sudah jadi waktu nulis tuh pengennya hal ini nih, kemudian aku terjeda untuk hal-hal yang lain yang waktunya agak lama, contohnya lah 1 jam. 1 jam itu sudah bagi saya itu akan membuat malas lagi nih gitu. Nah gimana nih Mbak? Memang kalau ngomong masing-masing penulis itu ada gaya berbeda-beda ya. Iya. Ada tipikal berbeda-beda. Kalau aku juga beda. Kalau yang yang disampaikan Mbak Iro itu mungkin kayak tulisan semacam artikel atau cerita pendek gitu. Nah kalau novel kan nggak mungkin kita menyelesaikannya dalam 1 jam 2 jam gitu kan. Gimana ketika moodnya membangkitkan mood itu gimana? Iya benar. Dan nah itu sebenarnya justru bagus kalau sampean ini kalau nulis malah nggak bisa bangun-bangun atau nggak bisa meninggalkan laptop gitu kan. Ya, tapi pengennya nulis terus gitu, itu kan semakin bagus gitu. Semakin bagus, tapi ketika dijeda akhirnya nggak tuntas, akhirnya nggak sampai happy, nggak sampai ending Mbak. Nggak sampai ending. Itu gimana nih mensiasati atau punya triknya tuh gimana tuh Mbak? Iya, sebenarnya yang lebih banyak dialami oleh penulis itu adalah situasi kebuntuan menulis itu. Jadi ketika orang menuliskan cerita pada perjalanannya tiba-tiba cetok gitu ya, aduh aku nggak ngerti nih lanjutannya gimana gitu. Nah itu situasi buntu, dan kalau itu terjadi memang ada beberapa trik yang bisa dilakukan oleh penulis. Salah satunya yaitu
dia merefreshkan diri supaya nanti ada gagasan atau ide-ide yang tadinya stuck nggak bisa menemukan jawaban itu bisa muncul gitu. Jadi caranya kayak merefresh diri, artinya bisa merefresh otak ya. Jadi kalau otak sudah terrefresh, nanti oh ini nih ada ide. Kalau aku sih biasanya gitu. Oh ini nih biasanya aku tinggal ngapain gitu ya. Karena aku tinggal ngapain tuh biasanya pikiran akan berputar terkait dengan apa yang mau kita tulis. Oh enaknya begini, oh begitu. Terhilang Mbak, kadang ide itu hilang. Gimana dong? Kadang ide hilang. Gus Dur bilang harus dicatat, harus bawa ballpoint sama buku kecil, karena ide itu nggak datang maksudnya sekali dia datang belum tentu nanti datang lagi gitu. Dan betul. Itu pasti orisinal kata Gus Dur, tapi aku nggak dengannya langsung dari Gus Dur ya. Ada yang menyampaikan kalau itu kata-kata Gus Dur waktu itu gitu. Jadi bener sih, sedikit banyak itu yang namanya ide itu pasti sangat berharga gitu. Iya. Jadi jadi untuk mengikatnya kita harus catat ya. Harus ide itu nggak selalu datang. Dan kalau misalnya mau menyuburkan hasrat, keinginan untuk menulis itu memang harus bergaul dengan sesama penulis. Jadi buat teman-teman yang pengen bergaul dengan Mbak Robi, paling tidak ada saran gitu ya. Nah, paling tidak ada masukan. Open ya? Open banget. Open terus ya. Di mana sih Mbak rumahnya? Biar tahu nih. Kalau rumah ini di desanya namanya Gondek. Maksudnya daerah Mojowarno. Ya, kalau sampai Jombang. Pasti. Jawa Timur Indonesia. Kita bukan orang luar negeri. Bawaannya bukan. Jadi di desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Kalau medianya ini Facebooknya apa Mbak? Facebooknya cari aja Robiah. Kalau Facebook nanti nggak bisa di itu ya, nggak bisa di inbox. Aku susah sekali kalau ngakses inbox. Nggak tahu sampai sekarang. Gitu. Messengernya nggak bisa. Iya, messenger nggak. Instagram. Iya, Instagram di mahtumah_malayati. Nanti kalau DM aku pasti balas kok, tenang aja. Oke, gitu ya. Ada pesannya nggak? Ayo buat penulis pemula nih. Oh, buat penulis pemula pasti yang ingin pertanyaan yang ada di benak itu terkait dengan menulis adalah bagaimana sih kalau kita mau menulis, atau kemudian pertanyaan muncul bagaimana kalau kita mau memulai menulis gitu. Di buku ini juga sudah saya sampaikan gitu ya. Di buku ini itu juga ada Desperate Housewives. Itu juga ada tips gitu ya, atau perjalanan dulu memulai dunia tulis gimana. Dan caranya satu yang saya sampaikan, kalau mau menulis ya kuncinya cuma 3. Yang pertama, menulislah. Yang kedua, menulislah. Yang ketiga, menulislah. Pokoknya itu aja. Nulis Iya. Pokoknya nulis. Oke. Jadi itu aja sih tipsnya. Oke, matur suwun sangat gimana? Sami-sami. Oke, ngoten niku wae rek. Bukan. Ya seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa dari saya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.